Jadi di sini saya bersama dengan Bapak siapa namanya? Akil, Salah satu pembudidaya ikan. Ikan apa yang dibudidayakan? ikan nila aja. Oke, ikan nila. Jadi pertanyaan pertama, sejak kapan Bapak memulai usaha budidaya ikan konsumsi ini? Sejak 2021 lah. Oke, baik. Yang kedua, alasan memilih jenis ikan ini untuk dibudidayakan apa? Lebih simpel aja. Yang ke satu nggak rawan penyakit atau nggak terlalu nggak terlalu keserang penyakit lah. Dan kami memilih budidaya ikan nila itu lebih pembudidaya atau perawatannya simpel. Oh, baik. Yang ketiga, bagaimana proses persiapan kolam atau media budidaya ikan? Kami kan di sini pakai sistem budidaya bioflok ikan nila. Nah, di situ kami ada persiapan kolamnya, ada persiapan air, aplikasi bahan-bahan bioflok itu. Dan dari situ ya tinggal kita ditebar ikan. Oh, baik. Lalu selanjutnya, dari mana bibit ikan yang diperoleh dan bagaimana ciri bibit yang baik? Bibit kami beli dari Subang. Kalau ciri ikan bibit yang baik itu kita harus melihat jenisnya dulu. Kalau di secara di materi sih tidak ada. Semua jenis ikan itu bagus, bibit baik. Hanya saja keturunan dari induknya. Jadi kita kalau beli bibit harus ada sertifikat. Oh, baik. Lalu selanjutnya, pakan apa yang digunakan dan seberapa sering pemberian pakan dilakukan? Kami pakai pakan pabrikan ya. Kalau pabrikan sih di sini pakainya dua produk, ada dari STP, dari CPP. Kalau pemberian pakan kami sehari 3 kali, pagi, siang, sore. Baik. Lalu bagaimana cara menjaga kualitas air agar ikan tetap sehat? Untuk di sistem bioflok kami menjaga kualitas air itu lebih rawan itu sama pH rendah aja, pengapuran jadinya. Berarti penjaga pH ya, Pak? Penjaga pH pengapuran. Kalau yang lain-lain mungkin suhu sama DO itu jarang ada kendala sih dari itu. Paling pH. Oke, baik. Lalu penyakit apa yang sering menyerang ikan dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau di ikan nila yang sering dapat penyakit itu cuma di jamur sama pecah empedu. Kalau jamur sih terkadang dari proses grading atau menyortir ikan agak kurang baik, baru itu dia kena jamur. Kalau empedu pecah biasanya dia terlalu banyak makan pakan. Lalu kendala apa yang paling sering dihadapi dalam budidaya ikan? Yang sering dihadapi itu kendalanya sih kami listrik paling. Kalau di sini kan menggunakan listrik sama kekurangan bibit dari luar aja. Kalau masalah itu sih masalah panen, masalah penjualan sih masih di standar, tidak ada kendala. Nggak ada namanya ikan udah mau panen nggak ada yang beli. Paling dari listrik, bisa jadi dari listrik mah ikan mau dipanen listrik padam, ada kendala nah mati nggak kejual. Jadi nggak ada kendala yang sering lah gitu, nggak ada. Oke, baik. Lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga ikan siap panen? 120 hari, 4 bulan. Kami 4 bulan, maksimal 4 bulan itu harus bisa dipanen ikan. Oke, baik. Lalu kemana hasil panen dijual? Ke pasaran, ke pasar-pasar. Oh, pasar. Oke. Lalu apakah harga ikan stabil dan kalau iya kenapa, kalau tidak mengapa? Harga ikan nila sih cenderung stabil, apalagi di momen-momen seperti tahun baru, seperti kemarin tuh bulan Desember. Harga lumayan bagus. Banyak yang bakar-bakar ya, Pak? Ya, banyak, pokoknya banyak lah, bakar-bakar ataupun apa nggak tahu sih. Kami kirim ke pasar itu harga ya lumayan bagus. Oke, baik. Lalu menurut Bapak, apakah usaha budidaya ikan konsumsi itu menguntungkan atau tidak? Kalau dari hitungan usahanya sih lebih menguntungkan. Ya. Kalau dari usahanya, ini sistem usahanya yang benar ya pasti menguntungkan apapun itu. Oke, baik. Lalu kisaran modal awal dan keuntungan bisa diperkirakan? Kalau
detailnya sih mungkin panjang ya, maksudnya dari hitungan dari untuk buka modal usaha di budidaya ikan itu mungkin kalau dibeberin ini sih panjang gitu. Tapi kalau untuk di sekedar itu sih paling modal satu kolam ini paling di 3 jutaan lah, 3 juta. Hasil jual sih kami ada modal aset, ada modal untuk produksi. Nah untuk produksi itu kami paling di 3 juta. Oke, baik. Lalu yang kedua, maaf, yang terakhir, saran Bapak bagi pelajar yang ingin mencoba usaha budidaya ikan apa, Pak? Kalau untuk belajar sih ya bagus gitu. Maksudnya untuk ada perkembangan bagi masyarakat untuk memperbaiki pangan di daerah masing-masing lah ya. Budidaya ikan nila itu ya jenis, pokoknya ya mau budidaya nila ataupun lele atau yang lain. Apalagi kalau udah bisa sendiri itu lebih bagus, lebih mantap. Iya, Masnya saran kalau ingin membudidaya itu apa? Misalnya mulai dari mana gitu, Pak? Oh, kalau itu ya tergantung nanti ada mau budidaya ikan nila apa nih. Ada kan di sini kan sistemnya bioflok, ada yang air deras, ada yang konvensional. Kalau bioflok kan mungkin modalnya lebih banyak lah, lebih gede ya kan, modal mesin, root blower, listrik setiap hari. Kalau untuk belajar sih mending di kecil-kecilan mending dipakai budidaya lele. Kalau lele nggak perlu apa-apa, dia paling butuh pergantian air doang sama butuh pakan. Oke, itu aja. Oke. Baik, terima kasih Pak Mang Akil. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.